Kitab Kisah Para Rasul, pasal yang pertama, ayat yang ke-8 menuliskan, "Tetapi kamu akan menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Kata turun di atas kamu dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 di atas ditulis dengan menggunakan kata Yunani eperkomai, yang dapat diterjemahkan sebagai mempengaruhi, mengambil alih, atau beroperasi di dalam hidup. Momen-momen Roh Kudus mengambil alih dalam hidup sehari-hari maupun dalam suatu ibadah atau doa akan makin sering terjadi. Dan pada saat yang sama, Roh Kudus akan beroperasi serta mengoperasi hati untuk diselaraskan seturut dengan pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Sekian waktu lamanya, ibadah-ibadah yang ada sudah terpola dengan liturgi-liturgi yang membuat terlihat sangat rapi. Namun akan tiba waktunya, Roh akan membuatnya berantakan. Roh Kudus yang akan mengatur dan bergerak sesuai dengan yang dikehendakinya, sehingga menghasilkan dampak yang sifatnya permanen. Dalam kitab 1 Raja-Raja 8 ayat yang ke-10 sampai 13, Alkitab menuliskan, "Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus, datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Pada waktu itu berkatalah Salomo, Tuhan telah menetapkan matahari di langit, tetapi ia memutuskan untuk diam dalam kekelaman. Sekarang aku telah mendirikan rumah kediaman bagimu, tempat engkau menetap selama-lamanya." Yang pertama, inti dari kehidupan kekristenan adalah keterhubungan dengan realita Tuhan yang sangat nyata. Tuhan dapat berkomunikasi dengan kita, begitupun sebaliknya, kita dapat merasakan hadiratnya. Kita dapat menjamahnya, begitupun sebaliknya. Itu semua adalah hal yang normal untuk terjadi dalam hidup kita sehari-hari. Yang kedua, manifestasi kehadirannya dengan berbagai wujud yang supranatural, seperti awan, asap, dan berbagai hal lainnya yang melingkupi ruangan di mana kita berada, akan semakin sering terjadi untuk menyatakan kedaulatan kuasanya. Yang ketiga, Tuhan sangat haus untuk menjamah kehidupan banyak orang dan membuat hati dari orang-orang yang ada mengalami perubahan yang drastis dan dramatis. Yang keempat, rasa butuh Tuhan akan menyeruak keluar dari dalam batin kita sebagai bait Roh Kudusnya dan menjamah kehidupan banyak orang. Yang kelima, waktu pencurahan Roh sudah semakin dekat. Saya merasa Roh Kudus terus mendorong untuk mengisi batin ini dengan kepenuhan realita dan firman-Nya. Sehingga dengan siapapun kita berinteraksi, pencurahan Roh dapat mengalir keluar dari dalam batin. Berfokuslah pada agenda ini, sebab revival akbar sudah ada di depan mata. Amin.